Oke, sip. Jadi ini itu prinsipnya hampir sama kayak yang dinding di depan tadi. Dinding yang kan tadi kan kita punya tuh yang kayak storefront apa segala macam itu kan. Iya. Nah, storefront itu kan Oh, yang tadi masih ingin nih Kak, masalah. yang ini ya, ini Oh iya, oke. ya. Ini tuh prinsipnya dia sama dengan ini. Oke. Cuman bedanya ini buat atap. Itu aja. Nah, karena buat Oke. atap, dia punya kelebihan satu lagi, dia bisa dikasih slope. Kalau dinding kan dia nggak bisa punya kemiringan Namanya kan, slot. dia lurus doang kan. Iya. Nah, oke. Nah, si bendanya ini, makhluk-makhluk ini, itu namanya sloping glaze. Sloping glaze itu nyarinya di sini. Jadi, misalnya ini basic roof kita klik. Nah, ini sloping glaze, slope glazing, ada gording, kaso, rank. Ini kita yang kemarin udah bikin. Nah, bedanya Iya, iya. bedanya rank, kaso sama gording itu apa? Bedanya cuman ini aja. Coba diklik sekarang yang rank atau yang kaso atau yang gording. Nah, Ini. ini kita undo aja, balikin ke awal. Nah, misal kita klik aja, ya save boleh. Yang membedakan kaso, rank sama gording itu apa? Sebenarnya cuman ini aja. Cuma ini kamu bukan bukan. Yang tadi di undo biar ini masih ada tabnya. Nah, ini sekarang kita klik yang kaso nih coba. Klik yang kaso aja. No 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 Oh, no. Kita pilih yang kaso itu, ya, yang itu. Klik. Nah, klik keseluruhan. Bedanya yang ini dengan yang ini dengan yang ini, bedanya itu cuma di sini. Edit type. Diklik di edit type-nya. Nah, bedanya itu cuma di sini. Nih, di grid aja. Yang diisi grid 1 atau grid 2. Dalam hal ini, yang diisi hanya grid 1 dan diisi jaraknya 800. Nah, diisi jarak 800, terus diisi interiornya ini, satu biji itu aja. Nah, untuk kasus yang ini kan namanya kaso kan? Nah, ini misalnya kita iya. close. Tapi tadi Kak, ini kan Mulyana udah ada nih. Ya, mulianya udah ada. Terus kayunya itu kita taruhnya di mana ya Kak ya? Oh, kayunya kita naruhnya di sini, di 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 family mulionnya. Itu masuknya ke materialnya, nggak di sini. Oh, jadi misalnya yang 4060 berarti yang di 4060 4060 Mulyan ini kita rubah. itu adalah sesuatu yang udah jadi, udah siap dipakai. Nah, si 4060-nya itu barangnya mau apa, itu dari situ. Kita double klik di situ. Klik-klik aja. Bisa nggak? Salah. Oh, terus kita Nah, baru ganti. betul. eh Materialnya kan sekarang by kategori. Ya, Nah, by baru kita kategorinya ganti di itu sini. kita ganti any kind of wood. Oh, oke, oke. Ketik aja wood, gitu. Terus nanti dia kasih apa ya udah pilih yang paling atas lah. Cuman contoh dong apa? Oke. Ya, Oh, iya, 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 iya. ya demikian juga yang ini. Yang ini kan masih putih tuh yang atasnya dia. Yang atasnya dia Tapi kan biasanya ini kan shaded ya Kak. Biasanya itu yang mana Kak? kalau biasa sih buat gambar aku sukanya ya hidden line aja. Cuman kalau udah mulai mau bikin perspektif kan kita enakan shaded. Jadi tahu oh ini udah dikasih material apa belum gitu. Oh, iya, iya, iya. Ya ini memang ngasih materialnya agak ribet. Nggak kayak sesimpel SketchUp. Tapi enaknya kan begitu satu dikasih kita bisa pakai lagi buat di mana. Semuanya iya. Ha, ha, ha. Ya betul. Sebenarnya dia ada toolsnya yang mirip-mirip SketchUp. Namanya Paint PT. Cuman ini aku nggak rekomen untuk dipakai dalam jangka panjang karena lebih nggak ke kontrol. Kalau aku lebih rekomen sih
Oke, gini aja ya. Jadi kita ngasih material itu di bendanya, terus benda itu dipakai buat apa gitu, itu kayaknya sih lebih favorable gitu. Kalau paint ini misalnya mau cepet-cepetan, oh dinding yang ini sama ini warnanya lain, atap yang ini sama ini lain, bisa gitu. Langsung ceprok-ceprok Oke, Kak. sama kayak bucket cara pakainya. Kalau mau coba, Iya, dicoba aja paint PT, just to know aja. PT. Nah, Oh, ya. misalnya mau yang apa gitu, ya pilih aja Coba salah aja nih, satu Kak, tapi misalnya. di sini. Nah, terus habis itu nih apa yang atapnya nih kanan sama kiri mau beda, itu bisa. Kalau yang permukaan gitu agak susah milih. Gimana, Kak? Nih, Kak, ini kan PT nih. Terus gimana, Kak? Misal pilih yang cherry, terus yang dipilih jangan yang model kecil-kecil gini, yang dipilih yang lembaran-lembaran gede, yang kayak dinding atau atap yang selembar-selembar gede itu. Nah, Yang mana, Kak? Oh, yang ini ya maksudnya. ya misalnya dinding itu selembar tuh cepok gitu. Oh, Nah, cuman ini lebih nggak ke kontrol. Kalau 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 emang cepet-cepetan ya udah nggak apa-apa pakai. iya, iya, Cuman iya, kalau iya. karena aku lebih suka kayak oh semuanya aku bisa kendaliin, nanti kalau aku mau atur gede kecilnya lebih enak, ya itu aku lebih suka pakai yang ini, yang ngatur material di dalamnya gitu. Iya, iya, iya. Ngerti, Kak. Hmm, gitu. Tapi kalau cepet-cepetan ya boleh pakai itu ceplok 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 buat luarnya, atau yang ke render aja mau lihat depannya aja doang, ya nggak apa-apa. Ada Oke, Kak. toolsnya itu, untuk itu ada gitu. Iya. Oke. Eh, untuk ini aman semua? Ada yang masih mau ditanyakan? Enggak, Kak. Udah aman. Bisa lanjut, Kak. Semua aman ya. Nah, untuk Iya. tadi masukin view, mau lanjut lagi atau udah cukup? Ini yang tadi. Masukin view, maksudnya. Ini kan tadi kan denah kita udah Oh, masuk. udah lumayan ngerti sih, Kak. Oh. Karena kan ini berarti kan artinya misalnya aku pilih yang front gitu. Front cemplungin Berarti bisa gitu. misalnya Ini tinggal satu lembar masukin ya. ininya doang kan ya. Yes, yes. Intinya gitu sih. Ya kan ini terus dikecilin lagi Ya, gitu enggak. nggak Kak Ini ya? kamu jangan di front, jangan di 3D. Kalau mau melakukan ini Oh, jangan di 3D view, tapi dicari oh di ya. views. Views sudah ada yang north atau views yang south, itu lakukannya di situ. Halo, tes 1 2 3. Ya, sorry Ya, Kak, tadi putus-putus. Oke. ya, Berarti ini harus pencet yang ya, front. ya. Itu yang south aja, yang south. Ya, Oh, sorry. north atau south atau ya, Oke. Berarti terus tinggal ya dikasih mana itu ini? crop Salah. regionnya. Ini bedanya apa ini Kak? Itu shadow, kasih Oh, shadow. Oh ya, shadownya oke. apa ya? Salah pencet. Nah itu aja. Oke. Nah, Nah, nah tinggal kecilin, nah gitu. dikecilin. Ya, sip sip. Ya, Salah lagi. Ya udah, ntar, Kak. ya, Oh, habis itu sekarang tinggal balik ke sini terus masukin sound. ya, Ya kan? Oke, Kak. Ya, ya. oke, Kak, ngerti, Kak. Itu denah tampak potongan 3D pun bisa dimasukin. Jadi misalnya ada view 3D tadi, misalnya lagi 3D view gitu, 3D view, Ya, 3D view balik lagi. Oke. Ya. misalnya yang posisinya isometrik gitu, Oh, oke. nah agak isometrik. Terus 3D view itu kan di sini. Iya, Nah kalau mau yang dimasukin ke lembar kerja itu adalah view yang nggak berubah-berubah. Jadi kita copy 3D view-nya. Ini kan di sini ada 3D view nih, coba lihat. Dibuka, itu ada tanda plusnya, dibuka tanda plusnya. Nah, si 3D yang kita lagi kerja itu. Nah, yang itu. Nah, itu kita klik kanan, kita duplicate aja view-nya. Duplicate view, duplicate, with detailing atau enggak, Kak? duplicate biasa aja.
Kalau with detailing, Oh, jadi nah intinya terus itu 3D kalau copy. kita mau otak-atik yang di sini, Ya, biar nanti yang di sini tuh nggak nah berubah yang gitu ya, yang Kak, ya? yang kita masukin ke dalam lembar kerja yang 3D copy satunya itu. Mhm. Jadi nggak yang di gambar kerja berubah-berubah terus bentuknya. Tapi ini itu bakal selalu hilang ya, Kak, ya, kalau berarti project baru gitu ya? Ganti project baru ya, ya. Kecuali udah di setting terus dijadiin template ya nggak hilang. Nah, Iya, iya, iya. Oke, Kak. nah itu kalau mau biar rapi ya ini crop yang bagian ini cropnya dipasang lagi. Nah ya itu Kok nggak nyala, Kak? yang ini. Eh, yang ini diklik dulu ya, terus cropnya diaktifin, double klik dulu. Jadi masuk ke view itu dulu, klik-klik. Nah, terus cropnya diaktifin nih. Oh iya, oh iya, Kak. Gitu. Oke, Kak. Ya, ngerti, Kak. Oke, Kak, bisa lanjut kok, Kak. Ya. Itu ya. Berarti Tapi ntar aku pengen belajar ini, Kak, bikin ini kalau dibikin layout gitu gimana caranya? dibikin layout. Maksudnya kayak kan ini kan yang dapat dari sana kan. Ya, oke, kita Ya kalau belajar misalnya mau bikin dari ini sendiri. aja ya. Jadi Dari apa, misalnya Kak? mau bikin, ini tuh dia sebenarnya family juga. Jadi kita misalnya double klik di si Autodesk ini, kita klik-klik, dia akan masuk ke family-nya dia. Ya. Nah, terus kalau udah masuk, ini namanya A1 metrik ya. Nah, kita misalnya mau bikin kertasnya A berapa nih? Kita file save as dulu. File, save as. Hmm. Save as family. Apa? Family, karena ini kita udah masuk ke dalam kopnya itu dia family sendiri. Misal kita mau bikin A3 deh. A3 Ya, metrik misal. di mana Kak taruhnya? Eh taruhnya di dokumen boleh. Oh jadi terpisah lagi nggak apa-apa Ya, atau ya. mesti Jadi taruh nanti di dia Revit bisa Library lagi, lagi? dia harus di load lagi. Sama kayak kasusnya, sama kayak balok, kolom, itu kan harus di load lagi. Harus di apa, Kak? Ini kita masuk ke bawaannya dari Autodesk, bawaannya dari Autodesk kita mau ganti, kita mau edit, terus habis itu kita mau load lagi. Atau kamu punya nggak Oh jadi file maksudnya AutoCAD? jadi nggak ada Kak aku. Oh Jadi nggak. maksudnya itu kalau misalnya sekarang itu kita yang maksudnya punya akun yang ini, jadi Ah, aku load di dokumen. Nanti kan setelah itu kita masukin lagi. Berarti yang di dokumen ini bisa kita buang gitu ya? bisa, bisa, Oh, bisa. oke. Tapi aku punya kayak kebiasaan kalau ngedit barang, barang masternya jangan sampai hilang. Jadi biasanya aku Oh ya, ya. ngedit A1 metrik ya aku kasih nama lain gitu. A1 misalnya custom itu atau apa gitu. Ya, Atau ya, ya, ya. atau A1 coba edit atau apalah namanya. Intinya dibedain namanya terus nanti dimasukin lagi gitu. Ya terus nanti mulai logo Autodesk-nya dibuangin. Terus Ya, ya. kalau nugas di sana pakai pakai ini juga nggak? Cop ini nggak? Pakai sheet, cop sheet ini. Pakai sih, aku pakai cuman aku bikin sendiri gitu. Oh, Kalau dari sekolah nggak dapat, jadi nggak semua murid pakai sih. Jadi ada yang pakai, ada yang enggak gitu. oh gitu. Ya. Pakainya kalau udah pernah bikin pakai AutoCAD bisa langsung dicemplungin ke sini. Aku ada Kak, cuman punya aku ada kayak ada di harddisk aku berpindah-pindah. Oh gitu. Ya udah. Iya. Ya basically kan kita bisa import CAD gitu. Oh, Jadi oh jadi aku langsung udah bikin langsung jadi kayak gini gitu ya kayak. kalau kamu udah bikin posisinya kayak gini ya tinggal kamu insert CAD-nya udah jadi selesai. Iya, iya. Paling tinggal ininya kamu pindah-pindah nih kayak client name, project name. Jadi misalnya nanti formatmu oh ke bawah gini kopnya. Ya udah nih project name-nya kamu cemplung-cemplungin, terus sheet name-nya kamu cemplungin, tanggal kamu cemplungin, judul gambar kamu cemplungin mana gitu aja. Terus Oke Kak. skalanya ini juga dia ngikutin gambar.
Jadi Iya kalau iya kalau di gambar itu skalanya 1/100, ini dia akan otomatis ngisi 1/100. Paling iya sih yang saranku nanti coba zoom in di sini deh. Ini close dulu aja. Kalau udah save as ya udah save. Jadi nanti theoretically eh, iya, Kak. ini benda-benda ini beberapa biasanya aku mau pakai buat buat kalau misalnya punya eh, kop kop yang sendiri gitu ya. Jadi yang biasanya aku pakai ini judul ini sheet judul gambar sheet name. Iya Terus habis itu ini eh, nomor gambar jadi sheet number. Terus habis ini skala skala sheet name. Terus habis itu ini nih project name. Biasanya sih itu yang kepake. oke. Terus kalau ini mau drone by siapa, dicek by siapa ya boleh kalau mau diisi. Sama paling ini tanggal Tapi kalau misalnya nggak pakai itu berarti tinggal dibuang aja, delete aja ya. buang aja, tinggal di delete. Ini Kak, kan kalau udah misalnya tugas. aku delete yang di sini, Kak, misalnya aku delete nih kayak gini-gini, Ah, saya kliennya gitu itu aku nggak pakai. ah. Ntar kalau misalnya next projectnya bakal ada lagi nggak? Kalau kamu pakai template yang ini ya nggak ada. Tapi kalau kamu load dari yang baru lagi ya ada lagi. Maksudnya load yang baru? Maksudnya kayak beda file gitu, nggak pakai file ini? Ya akan ada lagi. Oh, ada lagi kan? Kalau Oke. beda file ya. Tapi kalau kamu pakai file ini ya akan tetap stay hilang gitu. Maksudnya tapi ini tuh nggak nge-delete kayak dari masternya dia gitu. Enggak, Ya, ya. enggak. Oke, Kak. Kalau kamu udah, apalagi kalau ininya udah save as ya di tempat berbeda ya. Iya. Ya. Tapi kalau kamu, eh, aku nggak tahu nih, kadang dia nimpa yang lama bisa juga gitu. Makanya better sih save as. Sip, sip. Oh, ya, oke, Kak. Hmm, Oke, Kak. Ya. Oke. Berarti coba ini, berarti ini udah ya, Kak ya? Ya, Mau ya lanjut. kalau udah sih udah. Kalau better sih kalau udah ada barangnya ya udah kita cemplungin aja. Mungkin pertemuan berikutnya kalau udah ada ya aku bantu nanti point out dicemplung-cemplungin kemana gitu. Tapi ya Oke, Kak. basically you know what to do. Iya, iya, Basically iya. tinggal Oke. dimasukin aja catnya ke sini. Terus Iya, iya. di itu aja sih. Tadi berarti kalau mau ke sana misalnya itu tinggal pencet Autodesk 2 kali? Oh Ya, ya, oke, Kak. atau atau Oke. bukan pencet Autodesk-nya 2 kali. Jadi secara umum benda-benda di Revit ini itu kan dia kan tersusun dari family-family. Family Iya, yang banyak itu dia membentuk project. Nah, iya, ini Kak. nih sekarang ini adalah project. Jadi file di Revit itu ada 3 macam. Ada RVT, Hmm, which is itu project. Ada RFA, which is itu family. Nah, RFA ini ada banyak sekali yang masuk ke dalam RVT-RVT ini. Jadi RFA 1, 2, 3 itu tuh menyusun RVT ini. Itu. hmm, hmm, hmm. Nah, ada satu lagi yang namanya RTI, Revit Template. Tapi ini kita bahas lain waktu deh. Basically ada 3 macam ini. 1, 2, sama 3 ini. Iya. Nah, Berarti kan maksudnya artinya itu kan RVT itu kan ya kayak file yang dari RFA-nya kan. ya, Karena kan RFA itu yang ya, kita pakai ya, pakai RFA, yang RFA barangnya. itu yang banyak itu menyusun ini semua. Termasuk kayak ini, apa, semua benda lah intinya tuh RFA. Nah, RFA yang Ya, udah ya, ya. dikumpulin jadi satu, terus ditawarin ke kita, ini aku udah ada nih eh, satu template yang isinya RFA-RFA yang mungkin kamu butuh. Nah, itu yang disebut RTI, Revit Template. Tapi Revit Ah, Template-nya yang ditawarin Autodesk biasanya nggak akan sama dengan kebutuhannya kita. ya, Nanti ya, kita, ya, ya. nanti kalau kita udah nyelesain satu project, biasanya 1, 2 project di file ini misalnya, ini kan project Hmm, ini sekarang masih RVT nih. ya, Nah, tapi kan kita kan ngeload macam-macam kan ke sini kan. Ada kemarin ngeload ya. balok, ngeload kolom, ngeload apalah nanti misalnya ada mobil atau ada kopnya juga mungkin yang udah berubah. Nah,
si RVT kita ini nanti kalau misalnya udah selesai satu project, kita bisa delete semua bendanya, dikosongin. Jadi nggak ada geometrinya sama sekali. Tapi kan semua yang udah di load itu kan udah masuk ke sini nih. Hmm. Nah itu yang kita save as RTI nanti, Revit template. Nah terus nanti kita di proyek kedua ngeloadnya dari RTI ini gitu. Jadi misalnya kemarin udah masukin kolom, udah masukin pintu, udah ngedit bentuk pintunya, udah ngedit bentuk jendelanya itu nggak diulang lagi dari awal gitu. Tapi kan kemarin tuh kalau kita mau masukin pintu itu Hmm. eh kita bukan tinggal masukin door aja kayak. Ya, tapi kan ukurannya masih yang keriting-keriting itu kalau bawaannya dia. Terus belum ada kusennya. Oh, nah tapi kalau misalnya kita mau ganti itu berarti kita tinggal apa, Kak? Mm, mm. Kalau kalau kita load dari template-nya Revit lagi ya kita harus bikin kusennya lagi, harus ini lagi, harus angkanya Oh, dicantikin lagi kan angkanya dia masih keriting karena ini konversi dari inci, feet sama inci yang dijadikan metrik. iya iya iya. Kalau kemarin cara kita masukinnya itu gimana, Kak? Cara masukin apa nih? Kusen Dari family-nya. Kan kemarin itu kan dari family-nya. iya, Oh, insert. Jadi kita insert, insert, terus load family. Nah, terus kita lihat apa yang mau kita masukin. Nah, ini kita oh, misal eh, naik ke atas yang waktu itu Private ini, Kak. Library kali ya. Nah, itu US Iya, Metric ini. tuh. Coba. Nah, itu di situ. Kita mau masukin apa? Oh, Ya jangan dimasukin semua juga, nanti berat. iya. Kita masukinnya Oh, sesuai kebutuhan aja. Misal nah double kita kalau nggak perlu di file itu nggak perlu ada double door ya udah nggak usah masukin double door. Tapi kalau kita mau tapi ada double misalnya door ya misalnya masukin. mau double sliding gitu, Kak. Ya Misalnya masukin contohnya aja. kita open aja. Hmm, ya, Open ini open. habis itu Nah oke udah jalan. masuk kan, oke. Ini juga dimasukin satu aja. Ya, seret, seret, seret. Nah sekarang itu diklik terus diganti jadi yang sliding. Udah ada. Ya gitu. Oh, iya 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 iya. Iya. Oke, Kak, ngerti Kak, ngerti. Berarti ini 3D-nya dia di sebelah. Shift Oh, sama middle mouse button. Sama ininya crop region-nya jangan dikasih. Kalau yang buat kerja iya. crop Oh, region-nya selalu di nggak usah dikasih di off aja. Nah, ya iya. Nah, iya, tuh Kak. Oke, Kak. gitu. Iya. Oke, Kak. Lanjut, Kak. Biasanya tuh RTI itu bisa keluar hasilnya bagus kalau kita udah ngerjain satu proyek yang serius. Iya, jadi kita tahu yang kita bener perlu itu yang mana Kita gitu. bener-bener yang di situ yang kepake sama kita gitu. Nah, bahkan kalau misalnya nanti kita udah ada satu proyek yang serius, kan ada bawaannya dia kan, bawaannya dia yang kita nggak pakai. Iya. Nah, yang bawaannya dia yang kita nggak pakai itu kadang jumlahnya gede, banyak juga itu. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu kita bisa purge. Jadi yang nggak kepake akan dihapus. Jadi nanti sebelum bikin Revit template itu, sebelum kita hapus semua geometrinya, kita bisa juga nanti ada di sini manage ya. Iya, Kak. Oh, iya udah, Kak. Manage Tadi ada nggak namanya ada udah. purge unused. Nih, untuk ngebuang Oh, yang udah dikasih sama Autodesk ke kita, ya misal kamu klik aja, don't worry kita nggak akan purge sekarang, cuman, nah ini intinya dia ini nih benda-benda yang nggak kepake, dia ngasih tahu kalau udah ya kita check all, terus di oke aja, nanti nanti semua yang nggak kepake akan kehapus, intinya gitu. tapi yang kehapus itu tuh family di file ini doang, bener gak, Kak? Iya, di file ini aja. Jadi kalau misalnya ntar kita bikin file baru, family-nya ada lagi dong Iya, semua. iya, iya, Jadi iya. ini tuh lebih kayak cara biar kalau misalnya udah selesai, biar kalau dikirim itu datanya nggak gede gitu ya, Kak? Betul. Kita bikin Revit template itu kan intinya Revit template itu dia harus mengandung semua yang kita perlukan,
yang Iya. kita sering pakai, tapi filenya nggak boleh gede. Iya, iya, iya. Karena kalau filenya terlalu gede juga kita nggak nyaman loh. Bulky gitu loh. Maksudnya kita buka file yang besarnya itu 10 mega sama 100 mega sama 1 giga itu lain. Oke ya Kak. Heeh, gitu. Ya ini kalau udah udah pernah ngerjain satu proyek yang benar-benar complicated, yang eh, banyak banget udah masukin barang. Nah, itu tuh file itu sebenarnya potensi untuk menjadi template yang bagus untuk project berikutnya. Caranya ya dia di purge unused dulu, habis di purge unused, bendanya yang ada di situ semuanya di delete, terus habis itu file save as RTE, Revit template. Jadi di sini nih, file, ini misalnya tadi udah di anu ya. Apa mau dicoba nih? Kita coba purge aja yuk, kan bisa di undo kan? Boleh Kak. Nah, kita Iya. oke aja coba. Oke, Berarti check all dulu ya Kak ya? tap all, oke, oke. Nah, begitu kita udah oke, ini kan udah, misalnya sekarang pilih pintu, klik. Terus, nah ini cek di situ, klik. Nah, itu pintunya cuma 2 Oh macam. iya. Ya. Udah nggak ada deh Terus karena ini misalnya kita dipakai. klik si wall. Wallnya kan kemarin ditawarin banyak banget kan. Ada yang wall eh, lapis-lapis. Nah, itu kan kita nggak pakai. Kita pakainya cuma yang ini doang gitu. Ya, lebih simpel juga Oh, kayak gitu. Itu kalau di perchan use. Terus kalau habis itu mau di save as template, kita ke sini file, save as, nanti ada pilihannya. Nah, ini template. Nanti dia jadi file RTI. Cobain aja template. Nah, ini dia namanya RTI. Kasih nama aja template coba-coba gitu misalnya. Atau trial bikin template atau apapun lah. Any kind of name. Tanggal hari ini. Ya, save. salah. Oh iya. Ya, Gini ya Kak ya. ya, ya. Nah, coba bandingin aja tuh si file template itu tadi sama file yang sebelumnya kamu pakai buat kerja, itu gedenya berapa gede? Misalnya yang kemarin kamu pakai buat kerja, tuh, trial template 3 giga, 6.000. kecil ya. Ini Iya, cuma ini iya, iya. 6,9 separohnya kan. Iya. Ya, ini Aku padahal coba proyek buka ya Kak ya. ya. Kalau kalau mau dipakai, ya ini kalau dibuka gitu ya dia kebuka sebagai template. Ya, Nah, nah, ini cuman bukannya sama Kak ya? sama. Nah, cuman kan kalau template tuh idealnya dia nggak ada barangnya. Jadi bagusnya Iya itu, kok gitu. idealnya kalau template itu kan kamu mau start proyek baru loh, ada gambar pos jaga di sini kan nggak enak gitu. Oh, jadi tadi sebelum kita save template itu kita buang dulu semua Betul, gambarnya hapus dulu. dulu. Iya, iya, iya. Oke Kak. Ya ini kamu hapus saja, save as template lagi nggak apa-apa. Tapi ini benar Kak. Ini aku nggak tahu ini tuh yang template atau bukan. Itu Oh iya template, benar nih, template. lihat tuh namanya, Oke, trial berarti ini aku template. buang aja semuanya gitu ya Kak ya. Ah, Gini Kak. Ini eh, buang nih Kak. yang levelnya Atau jangan ini dibuang jangan. karena level pasti kita pakai. Ya, yang dibuang itu aja, geometri aja, yang sifatnya kayak benda. Ngebloknya dari kiri ke kanan aja, jangan dari kanan ke kiri. Ngebloknya dari Bloknya sini dari. ke sini, jadi Oh iya, iya, iya. Sama kayak kayak itu ya. tab Oke, kan, oke. ya, Oh, dia tak kayak. terus delete gitu aja. Oh iya. Nah, Terus oke. baru di. Tapi tulisannya hilang. Enggak, tulisan nggak hilang kok. Itu nggak hilang itu. Hmm. Udah tak kayak. Iya, Dah. delete aja. Ya, udah kan? Terus ini save as lagi. Nah, Save terus itu kalau aja save. kalau kamu awal mau kerja, biasanya kerja di denah kan? Di Iya. ini aja dipasin ke denah. Level 1 itu misalnya. Misalnya ini kita buang aja gitu ya kayak.
Ya, misalnya gitu. Nah, terus grid-nya mungkin kamu sisain dua aja. Misalnya grid 1 sama grid A, udah gitu aja. Grid 2 sama B-nya Iya nggak juga. usah. Gitu. Kan grid bikinnya lagi tinggal Tinggal ini doang copy. kan Kak, tinggal Ya, copy tinggal paste. copy doang. Nah, udah ini kamu file save as template Tapi kok lagi. jadi C Kak? Oh, kenapa? Bisa Pak, gimana? Duplicate kan Kak? Enggak. Kenapa diduplicate? Maksudnya kalau mau dibikin yang tadi lagi, BI Oh, gitunya. di klik, terus copy aja, CO. Klik, awal, nah terus ke situ. Tapi C langsung Kak. Oh iya, C. B-nya hilang. Ya, karena B-nya tadi, karena B-nya sudah pernah ada. Ya udah sih, mau B-nya tetap Tapi ini ada bisa juga kita nggak rubah jadi apa-apa. B kan Kak? Undo aja. Kalau nggak diundo aja Oh nggak bisa sampai ya? masih ada 1, 2 sama Tapi ini A3 bisa nih Kak, apapun. aku rubah jadi B. Ya, bisa dirubah gitu langsung bisa. Tapi kalau misalnya aku copy lagi jadi D nggak? Oh nggak Ya, deh, bener terus Kak. jadi Ya. C. Oh ya udah. Oke Kak. Nggak apa. Kalau gitu gini aja. Terus Oke. tinggal di save File aja save ya as Kak. template lagi aja. Oh File nggak save usah di as, save di atas ya? nggak. Save as template, Nggak. ya itu. Terus kasih nama yang agak beda aja. Template 2 misalnya. Oh, mau. Jadi, Oh, aku taruh trial 2 aja di sini. oke, ya udah. Dah, Jadi save namanya ya. lain gitu kan. Biar kita bisa lihat juga Oke bedanya. Kak. Nah, nanti Dah. ini misalnya kita close ya. Nah, Buka ya Kak ya? nah, bukanya jangan lewat situ. Kalau bisa bukanya jangan lewat situ. Karena kalau ini double klik di sini, nanti dia Oh kayak, yang kita edit yang template-nya. iya, nanti ke edit template-nya. Jadi caranya gimana supaya dia jadi template? Itu adalah kita buka Revit-nya. Nah, nanti pas buka Revit-nya itu, kita load pertama kali yang new itu, kita load template itu tadi. Supaya pas kita nge-save, nanti nge-save-nya ke Ini ya Kak ya? project. Nah, ya, ini kan Gimana new. Kak ini? New dulu. New kan? Nah, new kan dia Oke. nanyain tuh, template-nya mau yang mana gitu. Kita kemarin pakainya Nah, ini Imperial, kita browse Metric aja ya Kak ya? langsung yang tadi, yang kita Tapi bikin. itu bisa pakainya ini kan Kak, yang kemarin. Kemarin, ya, bisa pilih salah satu dari itu. Atau browse aja. Ya, Terus abis itu ke oh ke tempat tadi. Ya, biasanya kan ke sini. Default metric. kalau yang kemarin kita pakai itu metric kan ya? Ya, kemarin kita pakai metric. Construction atau Berarti default metric ya. metric itu sama. Ya. Bedanya default sama construction apa Kak? eh aku nggak terlalu mempelajari ini sampai ke dalam-dalam sih. Tapi maksudnya Karena aku ya pakai yang karena mana aja udah bisa ya Kak ya? udah nggak pernah. Ini aku cuman biasanya ngajarin orang pakai pakai template, terus orang biasanya bikin sendiri template itu. Jadi nggak pernah Oh ya ngulik sih. sampai sedalam-dalamnya template yang ini isinya apa, Oh. yang itu isinya apa. Tapi Aku berarti kalau misalnya kayak aku nih bikin file baru tuh default pakai metric aja udah default cukup ya? metric aja sih. Paling sih itu. Oke. Ya. Default metric udah Berarti kalau misalnya selesai. tadi itu dokumen kita ke ini ya kayak yang tadi ya? Ya, Revit Forms. Saling. Ya. Nah, Nah, ya, ya. Nah, terus. nah itu yang trial 2 biar kosong kan. Ini ya kayak. Stoknya kosong. Open ya kayak. Ya, open. Oke. Oke. Terus oke. Ya, jadi nah startnya di situ. Barangnya kosong, udah ada gridnya, lumayan kan. Ya. Nah, terus misalnya kamu udah bikin sesuatu, ya save as, itu nanti jadi project. Templatemu aman, nggak berubah-berubah. Mau Ya. dicoba? Coba aja misalnya bikin wall. eh Boleh. Taruh aja wall gitu ya Nah, kayak. ya misalnya bikin wall gitu. Ya gitu aja, 1, 2. Nah, terus langsung save gitu. File save as. Nah, ini kan langsung RVT. Oh ya udah. Ngerti Kak. Ya, gitu. Oke. Oke. Berarti ini tutup aja kayak balik lagi ke tadi atau Ya, gimana? tutup aja. Oke. Yang pertama ya kayak. Mhm. Oke. Oke. Ya udah, ini udah mulai dikasih tahu si Zoom, waktunya mau habis.
Kita Oke Kak, end ya, dulu, nanti habis itu langsung masuk lagi aja ya. ya, oke Kak, Oke, yuk, see you. Sampai ya, ketemu see bentar you. lagi. Ya.